Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Kita ulang pelajaran sebelumnya. Dan ingatlah sama-sama. Kami Dan ingatlah ketika kami berfirman pada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka mereka bersujud kecuali iblis. Dia enggan dan dia sombong. Dia adalah dari orang-orang yang kafir. Dan kami berfirman, wahai Adam, adalah engkau dan istri engkau di surga itu, dan makanlah engkau berdua darinya dengan leluasa di mana saja engkau berdua kehendaki, dan janganlah engkau berdua mendekati pohon ini, maka engkau berdua akan menjadi dari orang-orang zalim itu. Maka setan itu menggelincir keduanya darinya, maka dia mengeluarkan keduanya dari apa yang keduanya adalah di dalamnya. Dan kami berfirman, turunlah kalian sebagian kalian bagi sebagian yang lain musuh, dan bagi kalian di bumi ini tempat menetap dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Maka Nabi Adam menerima dari Tuhannya beberapa kalimat, maka dia menerima taubat atasnya. Sesungguhnya dia Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulna bitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Walladzina kafaru kadzabu ayatina ulaika ashabun nar fiha khalidun. Bani Israil
إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم لا تكونوا أول كافر ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Sadaqallahul azim. Qulna, kami berfirman. Kami berfirman. Ya, kaminya Allah, makanya berfirman. Ihbitu, turunlah kalian. Minha, Darinya. jami'an, semuanya. Jika ya'tiyana, benar-benar akan datang. Benar-benar akan datang. Pada kalian. Ini dariku. Hudan. Petunjuk. Man. Barang siapa. Tabi'ah. Dia mengikuti budaya petunjukku. Maka la khaufun, tidak ada rasa takut alaihim, atas mereka, tidaklah hum, mereka yahzanun, mereka bersedih hati. Lagi, kulna, kami berfirman, ihbitu, turunlah kalian minha, darinya jami'an, semuanya, maka imma, jika ya'tiyanakum, benar-benar akan datang pada kalian mini, dariku hudan, petunjuk, maka barang siapa tabi'ah, dia mengikuti budaya petunjukku, maka tidak ada rasa takut alaihim, atas mereka, dan tidaklah hum, mereka bersedih. Sama-sama kami berfirman. Kami berfirman, turunlah kalian darinya semuanya. Maka jika benar-benar akan datang pada kalian darinya petunjuk, maka barang siapa dia mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut atas mereka, tidaklah mereka bersedih hati. Dari belakang, yahzanun, mereka bersedih hati. Hum, mereka tidaklah alaihim, atas mereka la khaufun, tidak ada rasa takut. fa, Maka budaya
petunjukku. Tabi'a. Dia Dia mengikuti. Man. Barang siapa. siapa. Fa. Maka Dan. petunjuk Ini. dariku Dariku. Ya'tiyanakum. Benar-benar benar-benar akan Benar datang pada pada kalian. kalian. datang pada mereka. Pada pada kalian. Imma. Pada kalian. Maka Jika. jika Maka jika. Maka. Jami'an. Maka semuanya semuanya Minha. darinya Ihbitu. turunlah kalian kalian Kami kami berfirman. berfirman Sama-sama. Kami berfirman turunlah kalian darinya semuanya maka jika benar-benar akan datang pada kalian dariku petunjuk maka barang siapa dia yang mengikuti mengikuti petunjukku maka tidak ada rasa takut atas mereka dan tidaklah mereka bersedih hati. Wah. Alladzina Dan orang-orang yang kafaru. mereka kafir. Wah. dan Mereka mendustakan ayatina dengan ayat kami ulaika mereka itu Ashab para penghuni neraka. Mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. Lagi alladzina orang-orang yang kafaru mereka kafir. kadzabu mereka ayatina dengan ayat-ayat kami ulaika mereka itu ashabunar para penghuni neraka mereka di khalidun orang-orang yang kekal sama-sama dan orang-orang yang mereka mendustakan mendustakan dengan ayat-ayat kami para penghuni neraka di dalamnya orang-orang yang kekal. Dari belakang khalidun orang-orang yang kekal di dalamnya mereka benar neraka para penghuni ulaika mereka itu ayatina dengan ayat-ayat kami kadzabu mereka mendustakan kafaru orang-orang yang mereka kafir. alladzina orang-orang yang dan sama-sama dan orang-orang mereka mendustakan ayat-ayat kami mereka itu para penghuni neraka mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. Dari awal kami berfirman sama-sama
Kami berfirman, turunlah kalian darinya semuanya. Maka jika benar-benar akan datang pada kalian dariku petunjuk, maka barang siapa yang dia mengikuti petunjukku, maka tidak ada rasa takut atas mereka dan mereka bersedih hati. Dan orang-orang yang mereka kafir, mereka mendustakan dengan ayat-ayat kami. Mereka itu para penghuni neraka, di dalamnya orang-orang yang kekal. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru, ingatlah oleh kalian nikmatku alati yang an'amtu aku nikmatkan alaikum kalian. Wah, Aufu, penuhilah oleh kalian ahdi dengan janjiku. Ufi, aku akan memenuhi ahdikum dengan janji kalian. Iya, hanya kepadaku, maka habu takutlah kalian kepadaku. Lagi, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, uzkuru, ingatlah oleh kalian nikmatku alati yang amtu aku nikmatkan alaikum kalian. Wah, aku penuhilah oleh kalian ahdi dengan janjiku. Ufi, aku akan memenuhi ahdikum dengan janji kalian. Wah, ya hanya kepadaku. Maka habu takutlah kalian kepadaku. Sama-sama, wahai Bani Israil, ingatlah oleh kalian nikmatku yang aku nikmatkan atas kalian, penuhilah oleh kalian janjiku. Aku akan penuhi dengan janji kalian hanya kepadaku. Maka takutlah kalian kepadaku. Dari belakang, ni. Aku, padaku. Irhabu. Takutlah kalian. Fa. Maka. Ya. Hanya kepadaku. Dan. Bi'ahdikum. Dengan janji kalian. Ufi. Aku akan bi'ahdi. Dengan janjiku. Aufu, penuhilah oleh kalian. Dan alaikum, atas kalian. An'amtu, aku nikmatkan
nikmatkan Aku Alati nikmatkan yang nikmati nikmat uzkuru ingatlah oleh ingatlah kalian oleh kalian ya Bani Israel. Wahai wahai Bani. wahai Bani Israel Israel Sama-sama. Wahai wahai Bani Israel. Israel Ingatlah ingat oleh oleh kalian kalian nikmatku nikmatku yang yang telah aku aku nikmatkan nikmatkan atas kalian. kalian atas Penuhilah kalian oleh penuhilah kalian oleh kalian dengan janjiku. janjiku Aku akan aku memenuhi akan memenuhi janji kalian kalian dan dan hanya kepadaku maka hanya kepadaku takutlah maka kalian kepadaku. takutlah kalian Kayaknya juga. kepadaku. Takutlah Dibaca kalian. dari awal. Kami berfirman sama-sama. Kami kami berfirman, berfirman turunlah turunlah kalian darinya semuanya maka jika benar-benar datang benar-benar kalian datang dariku kalian petunjuk maka barang siapa dia mengikuti petunjukku maka tidak ada rasa takut atas mereka dan tidaklah mereka bersedih hati Dan dan orang-orang yang mereka kafir dan mereka mendustakan ayat-ayat kami mereka itu para penghuni neraka mereka jalannya orang-orang yang murtad. Wahai Bani Israel, ingatlah oleh kalian nikmatku yang aku nikmatkan atas kalian dan penuhilah oleh kalian janjiku. Aku akan memenuhi janji kalian dan hanya kepadaku maka takutlah kalian kepadaku. wah, berimanlah kalian. Kalian bima Dengan apa yang anjal tuh aku turunkan musaddiqon sebagai pembenar. sebagai pembenar 5 bagi apa yang bersama kalian wah dan la takunu janganlah kalian menjadi awal kafir orang yang pertama kafir dengannya wah dan la tashtaru janganlah kalian menjual di ayatku samanan dengan harga kolilan yang sedikit. Wah, dan hanya kepadaku. Wah, maka bertakwalah kalian kepadaku. Lagi, wah. Aminu berimanlah kalian
Dengan apa yang dengan apa yang Anzaltu Apa yang kami turunkan kepada engkau. turunkan aku. pada Tu ada engkau. tu aku turunkan. Aku Musaddiqon turunkan sebagai pembenar. sebagai pembenar. 5. bagi apa yang Ma'akum Apa bersama kalian kalian. sama Sama kalian. kalian. Wa dan la takunu janganlah janganlah kalian kalian menjadi menjadi awwala kafir, orang yang orang yang pertama pertama kafir. kafir Bihi dengannya wa dan dan la tastaru janganlah janganlah kalian kalian menjual menjual di ayati ayat-ayatku ayat-ayat amanan dengan harga harga qalilan yang sedikit sedikit. Wah dan daya hanya kepadaku kepadaku maka aku bertakwalah kalian bertakwalah kalian padaku. kepadaku kalian pada Ini padaku sama-sama dan berimanlah kalian. dan berimanlah kalian dengan apa yang aku turunkan sebagai pembenar bagi bagi apa yang bersama kalian dan Janganlah kalian menjadi orang yang pertama kafir dengannya. dan Janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit dan hanya kepadaku, maka bertakwalah kalian padaku. Dari belakang, ni kepadaku itaku bertakwalah kalian fa maka daya hanya kepadaku kolilan yang sedikit wa dan kolilan sedikit samanan dengan harga di ayati ayat-ayatku la tastaru janganlah kalian menjual wa dan dengannya awwala kafir orang yang pertama kafir fala takunu dan janganlah kalian menjadi ma'akum bersama kalian 5 bagi apa yang musaddiqon sebagai pembenar anzaltu aku turunkan 5 dengan apa yang wa aminu dan berimanlah kalian sama-sama dan berimanlah dan berimanlah kalian dengan apa yang aku turunkan sebagai pembenar bagi apa yang bersama kalian dan janganlah kalian menjadi orang yang pertama kali dengannya dan janganlah kalian menjual ayat-ayatku dengan harga yang sedikit dan hanya kepadaku maka bertakwalah kalian padaku. Tinggal satu ayat. Wah dan batal bisu
janganlah kalian mencampur adukkan mencampur adukkan al-haqqa, kebenaran itu kebenaran itu dengan kebatilan. Wah, dengan kebatilan dan taktumu, janganlah kalian menyembunyikan kalian al-haqqa, jangan kebenaran kebenaran itu. kebenaran Wah, itu antum, dan kalian kalian ta'lamun, kalian mengetahui. mengetahui Lagi, wah, dan la talbisu, janganlah janganlah kalian kalian mencampur mencampur adukkan adukkan al-haqqa, kebenaran itu batil, dengan kebatilan. kebatilan Wah, bilan taktumu, dan janganlah janganlah kalian kalian menyembunyikan kalian al-haqqa, menyembunyikan itu kebenaran itu antum dan ta'lamun, kalian kalian mengetahui sama-sama, dan janganlah kalian dan mencampur janganlah adukkan kalian kebenaran campur itu adukkan kebenaran itu dengan kebatilan dan janganlah kalian taktum dan kalian menyembunyikan kebenaran itu dan kalian mengetahui. Dari belakang, ta'lamun, kalian mengetahui wa antum, dan kalian al-haqqa, kebenaran itu wa taktumu, dan janganlah kalian menyembunyikan bil batil, dengan kebatilan al-haqqa, kebenaran itu wala talbisu, dan janganlah kalian mencampur adukkan wala sama-sama, dan janganlah dan janganlah kalian mencampur adukkan kebenaran itu dengan kebatilan dan janganlah kalian menyembunyikan kebenaran itu dan kalian mengetahui dan berikutnya kalian kurang satu ayat. Wah, dan hakimu, dirikanlah oleh kalian as-sholata, sholat, dan tunaikanlah oleh kalian az-zakata, zakat, dan irka'u, tulisannya enggak kalian, rukuklah kalian tulisannya dan rukuklah dan rukuklah kalian, dan rukuklah tulisannya irka'u, rukuklah kalian bersama orang yang berrukuk lagi. Wah, dan dirikanlah oleh kalian sholat wah, tunaikanlah oleh kalian az-zakata, wah, rukuklah kalian bersama ar-rakiin, orang-orang yang sama-sama, dan dirikanlah
dan dirikanlah oleh Diri kalian sholat, oleh kalian dan sholat, tunaikanlah oleh tunaikanlah oleh kalian zakat, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang sama rukuk. orang-orang yang rukuk. dari belakang ar-raki'in Orang-orang yang rukuk Orang-orang yang Ma'ah. rukuk. bersama irka'u Rukuklah kalian wah Dan dan az-zakata dan zakat. zakat atu Tunaikanlah oleh tunaikanlah kalian oleh kalian. dan dan as-sholata sholat sholat aqimu dirikanlah oleh oleh kalian Dirikanlah oleh sama-sama kalian dan dirikanlah oleh kalian sholat dan tunaikanlah oleh kalian oleh zakat kalian dan zakat rukuklah dan kalian bersama orang-orang orang-orang yang yang rukuk. itu sudah selesai. Ada pertanyaan? Tidak ada, sudah jelas ya. iya Pak, tanya sedikit Ustaz. Oke, monggo. Tentang penggunaan la panjang itu kapan diterjemahkan bukan atau tidak, dan kapan diterjemahkan jangan, Ustaz? Jangan. Oh ya, ini kalau secara umum la itu tidak, gitu ya. Tapi kalau setelah la ada ta, gitu ya. La ada ta, mesti ta. Tidak mungkin ya, tidak mungkin na. La ta terus di belakang tidak ada nun, berarti kalian. Setelah la diikuti ta, terus tidak ada nun, berarti kalian, gitu ya. Kalau tidak la talbisuna, kalian tidak mencampur aduk. Kalau nggak pakai nun, janganlah kalian mencampur aduk. Nah, gitu ya. Kalau ada nun, tidak. Kalau nggak ada nun, jangan. Ada lagi yang lain? Kalau ada nun tidak, kalau tidak ada nun Nun, jangan. jangan. Kemudian apa tadi ya? 38 ada tadi ima. Ya. Iya, itu benar-benar terus saja. Benar-benar. 5. Bedanya itu ayat yang 38. Itu bedanya dengan la pendek bagaimana Ustaz? Ima jika, artinya jika. Ima jika. Jika. In, asalnya in. In ditambah ma, jadi ima. Ima jika ya. Tak pateni sih. Ya. Ima jika. Bersama kalian. Ya. Ya. Kan? Itu ya. Kita baca lagi sama-sama dari awal. Ustadz mau tanya Ustadz, Monggo. yang Yaktiana itu Ustadz, Kenapa? yang artinya benar-benar itu nanya atau yana? Yaktiana. Ya betul. Nun yang di belakang ini ya, artinya benar-benar. Jadi kalau dia datang yakti. Benar-benar datang yaktiana, gitu ya. Kalau yaklamu dia tahu, kalau yaklamana dia benar-benar tahu. Gitu. Nunnya itu artinya benar-benar. Nun di Kalau belakang. ianya ikut yakti atau ikut Yaknya. na? Ya, itu Ya. ianya itu dari mana Ustadz ya? Ya itu pelakunya dia, berarti ya. Pelakunya dia. Iya Enggak, maksud saya ini benar-benar. yang setelah ti. Yakti, Oh terus ya, ya memang asli. Dari kata ata yakti. Jadi memang kata itu mengandung ya di belakang. Terus dikasih benar-benar jadi yaktiana. Kalau tidak pakai benar-benar yaktikum.
benar-benar datang pada kalian, ya'tiyannakum. Iya, Itu ya yang datang. nomor 2 ini memang asli kata Iya, itu ada ya datang. di belakang. Gitu ya. Oh, Kalau ya yang depan ini pelakunya. Nunnya itu benar-benarnya. Benar, Aslinya ya'ti, ya-nya ya termasuk bagian dari kata itu. Ya. benar. kalau yaktikum berarti Datang anu nggak pada ada kalian. yaknya itu apa nggak ada fathahnya Benar-benar. ya Ustadz ya? Ya, ya'tikum. Datang pada kalian. Ya'tiyannakum benar-benar datang pada kalian. Nah, ya. Inggih Ustadz, matur nuwun. Sami-sami. Benar. Ya, tikum Itu ya. datang Kita pada baca sama-sama Datang dari awal. pada- Kami berfirman sama-sama. Kami Kami berfirman. berfirman, Turunlah kalian kalian darinya semuanya, semuanya. maka Maka jika benar-benar datang pada kalian dariku petunjuk petunjuk, barang siapa yang dia mengikuti petunjukku maka tidak ada rasa takut atas mereka karena mereka bersedih hati. Dan dan orang-orang yang mereka kafir mereka mendustakan ayat-ayat kami mereka para penghuni neraka mereka di dalamnya orang-orang yang kekal. orang yang kekal. Wahai Bani Israel, ingatlah oleh kalian nikmatku yang aku nikmatkan atas kalian. penuhilah oleh kalian janjiku. Aku akan memenuhi janji kalian hanya kepadaku, maka takutlah kalian kepadaku. Dan berimanlah kalian dengan apa yang aku turunkan sebagai pembenar bagi apa yang bersama kalian, dan janganlah kalian menjadi orang yang kafir dengannya, dan janganlah kalian membeli ayat-ayatku dengan harga yang sedikit, hanya dan hanya kepadaku, maka takwalah kalian kepadaku. Kalian kepadaku, dan janganlah kalian mencampur adukan kebenaran itu dengan kebatilan, dan janganlah kalian menyembunyikan kebenaran itu, dan kalian mengetahui. Dan dirikanlah oleh kalian sholat, dan menunaikanlah oleh kalian zakat, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Berikutnya kita cari kata-kata yang jamak. Yang pertama ayat, artinya apa? Kalau satu ayat-ayat. Ashab, para penghuni. sohib. Kalau perempuan Sohibah. Kalau penghuni rumah sohibun. Sohibul bait. Khalidun, orang-orang Orang-orang yang kekal. Khalid, perempuan Khalidah.
Qolilah. Tidak. Apalagi ar-raki'in, orang-orang yang rukuk. Kalau satu roki, Roki. perempuan. Roki'ah. Rokiah. Tuh, sekarang kita acak kosakata baru. Nah, ini screen. Sini ya. Stop. Kita acak kosakata baru. Yahzanun. Mereka bersedih hati. Ya'tiyanakum. Benar-benar datang pada kalian. Irhabuni. Takutlah kalian kepadaku. Tashtaru. Takwawu. Kalian membeli. Menjual. Ingatlah Ingatlah oleh kalian. Tabi'ah. ikuti Dia mengikuti. Irka'u. Rukuklah kalian. Dirikanlah oleh kalian. Penghuni Samanan. dengan harga. Kazabu. Mereka Mendustakan. Bani Israel. Bani Israel. Bani Israel Qalilan. yang sedikit Budaya. petunjukku. Ar-raki'in. Orang-orang Orang-orang yang talbisu. Kalian mencampur adukkan. Khaufun. Rasa. takut Musaddiqon. sebagai pembenar. Imma. Jika Az-zakata. Zakat. zakat Ufi. aku penuhi. Akan penuhi. Nah, sudah itu. Berikutnya catatan penting. Akhiran sebagai objek masih tetap pelajarannya. Akhiran K siapa? Kamu. 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 Huhiha. Dia Ataunya. Hum atau him. Mereka. Kum. Kalian. Kum kalian. Nah. Kami. Ini atau ya? Saya. Saya. Aku. Lagi. Akhiran K. Engkau atau kamu. Akhiran na. Kami. Kalau kum. Kalian. Hum atau him. Mereka. Hahihu. Nya atau dia. Nah, kalau ini atau ya, saya. Saya. Kamu akhiran apa? Kamu akhiran K. Kami. Nah. Kalian. Kum. Mereka. Him. Atau him. Dia. Hahihu. Betul. Aku. Ni. Ni. Atau Saya. Ini latihan. Minha artinya apa? Darinya. Kalau darimu. Minka. Dari kami. Minna. Nah, dariku. Mini. Ini. Dari mereka. Minhum. Dari kalian. Minkum. Ini hudaya. Apa artinya?
Petunjuk. Petunjukku. Petunjukmu. Budaka. Petunjuk kalian. Budakum. Petunjuk kami. Budana. Petunjuknya. Budahu. Petunjuk mereka. Budahum. Hum. Alaihim artinya apa? Atas Atas mereka. Atas kamu. Alaika. Atas kami. Alaina. Atas dia. Alaihi. Alaihi. Atas saya. Alaiya. Atas kalian. Alaiya. Alaikum. Alaikum. Mana lagi? Ini ma'akum. Bersama kalian. Bersama kalian. bersamamu. Ma'aka. Bersama mereka. Ma'ahum. Ma'ahum. Bersamanya. Ma'ahu. Bersamaku. Ani. Ma'i. Ma'i. Bersama kami. Ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kami. Innallaha ma'ana. Ma'ana. Hihi. Dengannya. Denganmu. Pika. Dengan kami. Piku. Bina. Nah, dengan kalian. Bikum. Dengan mereka. Bihim. Hihi. Denganku. Bi. Iya ya, hanya Kepadaku. hanya kepada kalian. Iyakum. Iyakum. Hanya pada Iya. mereka. Iyahum. Iyahum. Hanya kepadanya. Iyahum. Iyaha. Iyaha. Hanya kepada engkau. Iyaka. Hanya kepada engkau kami menyembah. Iyaka na'budu. Itu sudah. Ada pertanyaan? Iya, Ustadz. Ya, Penggunaan him dan hum. hum. Itu kadang-kadang Ustadz bilang, oh enggak ada hum di sini gitu. Berarti Ya. penggunaannya beda Ustadz ya. Kalau jatuh setelah kasroh atau yak mati, jatuh setelah kasroh atau yak mati, hum dibaca him, hu dibaca Jatuh hi. sudah Kasroh atau yak mati. asroh Atau atau yak mati, hum dibaca him, hu dibaca hi. Dua itu saja, yang lain dibaca biasa. Hu. Gitu ya. jatuh sesudah kasroh Atau yak mati. atau yak mati dibaca him. Ya, hum dibaca him, hu dibaca hi. Itu kita pahami ya. Kita pahami, melanjutkan kemarin ini masih menceritakan tentang kelanjutan kisah Nabi Adam. Ya, kemarin Nabi Adam melanggar larangan, tapi kemarin sudah diusir ya, gitu ya. Diusir, terus ini diusir lagi. Kami berfirman, ihbitu, turunlah kalian darinya semuanya. Semua diusir, turun dari bumi. Kemudian, wahai Adam dan istrinya dan anak-anaknya, maka kalian ini adalah Nabi Adam bersama istri dan anak-anaknya. Makanya kemarin ketika disuruh tinggal di surga, tinggallah kamu berdua. Ya, makanlah kamu berdua. Berdua. Tetapi ketika diusir kalian, ya, kok kalian tiba-tiba jamak, bukan berdua. Bersama siapa? Bersama anak-anaknya. Ya, Nabi Adam, istrinya dan anaknya. Nah, karena diriwayatkan Nabi Adam itu di surga sudah mempunyai anak. Ya, anak siapa? Anak pertama Qabil, ya, kedua Iklimah. Ya, jadi diriwayatkan Nabi Adam dulu kalau punya anak itu sepasang. Ya, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Nanti di bumi lahir lagi siapa? Habil sama Laputa. Gitu lah, menikah sama saudara sendiri, tetapi tidak boleh yang kembarannya, gitu ya.
Gitu. Jadi kalian ini siapa? Nabi Adam, Ibu Hawa dan putranya, gitu ya. Berarti pelajarannya apa? Kesalahan orang tua akibatnya bisa ditanggung oleh anaknya. Ya, gara-gara bapaknya salah, ibunya salah memakan buah dari pohon itu, maka anaknya pun ikut terusir dari surga. Gitu ya. Jadi kesalahan orang tua dampaknya bisa ditanggung oleh anak-anaknya. Maka kita sebagai orang tua jangan sampai menjadi apa? Penyebab nasib buruk bagi anak-anaknya gara-gara kesalahan perilaku atau perbuatan orang tuanya, gitu ya. Na'udzubillah min dzalik, gitu ya. Terus Allah katakan, wahai Adam, Hawa dan putranya, kalau setelah kamu turun ke bumi, memang bumi itu tidak enak, ya. Banyak tantangan, banyak hambatan, banyak gangguan, banyak bahaya mengancam. Tapi kamu jangan takut, ya. Jika benar-benar datang pada kalian dari petunjuk, jadi nanti setelah kamu datang ke bumi, aku berikan kepadamu petunjuk, ya. Maka siapa ikut petunjukku itu, kata Allah, maka tidak ada rasa takut atas mereka dan tidaklah mereka bersedih, ya. Gitu. Jadi siapa pegang petunjukku, walaupun tinggal di bumi yang tidak enak, di dunia yang serba tidak menyenangkan, tapi kalau orang itu pegang petunjuk Allah, dijamin oleh Allah, tidak ada rasa takut dan tidaklah mereka bersedih. Bedanya takut sama sedih apa? Kalau takut, kecemasan hati tentang sesuatu yang belum terjadi. Kalau sedih, kecemasan hati tentang sesuatu yang sudah terjadi. Dua hal itu menyebabkan orang itu tidak bisa bahagia. Ya, dimanapun kalian masih suka takut, suka sedih, maka orang itu dijamin tidak akan bahagia, tidak akan tentram, tidak akan tenang. Lah supaya dia bisa bahagia, tidak takut, tidak sedih. Caranya apa? Pegang teguh dengan petunjuk Allah. Paham ya? Jadi gitu. Jadi ini mengisyaratkan apa? Mengisyaratkan bahwa dunia itu sebetulnya tempat takut dan tempat sedih. Gitu ya. Gitu. Makanya kita merasa takut di bumi itu memang seperti itu. Jadi kenapa di bumi itu tempat takut? Karena banyak bahaya yang bisa mengancam kita yang seringkali kita tidak bisa mengantisipasi. Ya. Tiba-tiba ada gempa, mungkin saja gitu ya. Tiba-tiba ketabrak mobil, tiba-tiba banyak bahaya yang bisa mengenai kita yang seringkali kita tidak bisa mengantisipasi. Makanya jadi takut. Kalau sedih, apa? Misalnya di bumi itu apa? Keinginan apa tidak terlaksana, apalagi tidak tercapai, apalagi bisa juga ditinggal orang yang dicintai atau kehilangan apa yang dimiliki dan lain-lain, itu juga membuat dia sedih. Tapi dunia itu sebetulnya tempatnya takut dan tempatnya sedih, sehingga orang itu tidak mungkin bisa bahagia di dunia. Lalu bagaimana supaya tetap bisa bahagia? Caranya pegang teguh dengan petunjuk Allah. Paham ya? Gitu. Jadi Quran itu berarti kunci kebahagiaan. Maka kita bahagia bersama Al-Quran, bahagia bersama petunjuk Allah. Gitu ya. Tidak takut, tidak sedih. Makanya di barat tuh katanya banyak orang-orang sukses ya. Banyak orang-orang yang bisa mendapatkan perolehan dunia yang sangat banyak, sangat fantastis. Tetapi di sana itu setiap hari mesti ada bunuh diri. Ya, angka bunuh diri sangat tinggi. Itu bukti kalau apa? Kalau dunia itu tidak jamin untuk memberi kebahagiaan pada seseorang. Lah bahagia itu apa? Pegang teguh pada petunjuk Allah. Paham ya? Jadi gitu. Kenapa kalau pegang teguh petunjuk Allah tidak takut? Kenapa? Karena untuk menatap masa depan dia tawakal dengan ketentuan Allah. Dia sadar dirinya itu tidak punya kemampuan apa-apa. Apapun yang terjadi padaku itu sudah menjadi ketentuan Allah. Ya sudah, saya terima. Saya yakin semua ketentuan Allah adalah suatu kebaikan. Terus untuk apa takut? Gitu ya. Gitu. Kalau sedih, segala sesuatu yang terjadi juga hakikatnya sudah Allah tentukan. Kalau Allah tentukan pasti suatu kebaikan. Kenapa saya sedihkan? Akhirnya tenang saja ya. Hidup di dunia tenang, bahagia, senyum-senyum gitu ya. Maka senyum-senyumnya itu tanda bahagia hatinya kalau sudah masuk surga. Nah, paham ya? Gitu. Makanya kalau kita ingin tahu siapa calon-calon penghuni surga, tandanya apa? Di dunia selalu bahagia, selalu senang karena tawakal dengan ketentuan Allah. Tidak suka dihinggapi rasa takut dan sedih. Itulah tanda bahwa dia sudah berpegang teguh dengan petunjuk Allah. Lah petunjuk Allah itu apa? Ya, betul. Yang pertama,
pemikiran yang objektif, yang rasional, itu ya. Itu juga hidayah akliyah namanya. Yang kedua ya hidayah melalui wahyu. Wahyu. Ibaratnya bagaimana? Ibaratnya akal kita itu adalah mata, ya. Matanya wahyu itu adalah cahaya. Ya, jadi kita menggunakan akal, tapi akal kita disinari dengan cahaya Al-Quran, nanti dia akan mendapatkan kebahagiaan. Paham ya? Gitu. Jadi ini kalau yang mau cari bahagia, cari senang gitu ya, itu sudah ketemu gitu ya. Kenapa uang saya banyak kok sumpah ya, uring-uringan, depresi, stres, kenapa? Padahal uangnya banyak, jabatannya tinggi, dia juga populer, disenangi banyak orang, misalnya. Tapi kok sumpah kenapa? Karena kebahagiaan itu bukan di situ, tapi di dalam keteguhan dia, di dalam itu. Makanya banyak juga orang-orang sukses tapi pecandu narkoba, ada ya, gitu. Nah itu kan aneh ya, kok bisa ya? Ada juga yang punya mobil Hyundai, pabrik katanya bunuh diri, ya. Lo punya pabrik mobil, bunuh diri, itu kan aneh. Ya, itulah bukti, paham ya? Jadi bahagia itu bukan ada di situ, tapi bahagia itu ada di dalam kesungguhan orang itu untuk pegang teguh pada petunjuk Allah. Maka kita kaji Al-Quran, kita yakini kebenarannya, kita amalkan, dijamin bahagia. Ya, bahagianya bukan cuma bahagia dunia, tapi juga bahagia. Nah, jadi bahagia dunia yang menandakan atau mengantarkan kepada bahagia akhirat. Itu. Ini jaminan Quran ya. Jadi seperti itu. Kalau tidak percaya dibuktikan gitu ya, dibuktikan. Makanya kalau orang itu masih suka sumpek, uring-uringan, stres, itu bukti bahwa apa? Dia belum pegang petunjuk Allah. Berarti salahnya siapa? Salahnya dia sendiri. Nah kalau tidak mau percaya sama Quran bagaimana? Sedangkan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat kami, mereka itu para penghuni neraka, mereka di dalamnya kekal. Gitu ya. Artinya sebetulnya orang seperti itu belum mati pun sudah masuk neraka. Karena dunia itu bagi dia sesuatu yang tidak menyenangkan, ya, tidak mengenakkan. Banyak perkara-perkara yang membuat dia itu jadi sumpek, jadi stres, jadi gelisah, jadi galau gitu. Di dunia sudah begitu, kalau mati masuk neraka. Gara-gara tidak pegang petunjuk Allah. Makanya nanti bisa diambil kesimpulan begini. Tanda calon-calon penghuni surga adalah orang yang di dunia itu selalu bahagia. Karena tawakal, yakin dengan kebaikan ketentuan Allah. Tidak ada yang perlu ditakutkan, tidak ada yang perlu disedihkan. Tanda calon-calon penghuni neraka adalah orang yang hidupnya selalu ruwet, selalu sumpek. Walaupun uangnya banyak, walaupun rumahnya besar, walaupun jabatannya tinggi gitu ya. Kalau itu tanda kalau dia itu belum pegang petunjuk Allah, di dunia begitu, nanti kalau mati masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, karena orang yang tidak pegang petunjuk Allah itu kacau. Ya, kacau itu artinya dia menjalani dunia tidak sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Dunia itu untuk apa? Ya, kita sekarang itu di mana, untuk apa? Kita itu siapa? Ya, Tuhan kita siapa? Kita dulu dari mana? Nanti akan kemana? Nah, yang begini nih bagi orang yang tidak pegang petunjuk, tidak tahu. Ya, makanya ada yang bilang hidup itu untuk apa? Hidup itu untuk cari bahagia, katanya gitu ya. Hidup untuk apa? Hidup untuk cari kemuliaan, cari popularitas, cari jabatan yang tinggi, cari kesenangan. Itu adalah banyak orang-orang yang salah menyikapi dunia karena tidak pegang petunjuk Allah. Yaitulah orang yang menyebabkan dia itu hidupnya selalu diliputi kesedihan. Gitu ya. Nah, selesai kisah tentang Nabi Adam. Terus berikutnya secara khusus Allah panggil Bani Israel. Nah, terus hubungannya apa? Setelah Allah menceritakan Nabi Adam, tiba-tiba Allah panggil Bani Israel secara khusus ya. Sebentar, Bani Israel itu siapa? Bani Israel adalah apa? Anak cucunya Nabi Yakub. Jadi Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Anak cucunya beliau disebut Bani Israel. Mereka itu satu kaum yang Allah beri nikmat yang banyak, tetapi dengan banyaknya nikmat itu mereka jadi sombong. Ya, sombong merasa paling benar dan merendahkan semua kaum yang lain dan tidak mau menerima kebenaran secara objektif. Akhirnya mereka menjadi penentang-penentang kebenaran. Paham ya? Nah, ini konteksnya apa? Setelah ceritakan Nabi Adam, Allah panggil Bani Israel secara khusus, diingatkan tentang nikmat yang Allah berikan pada mereka. Maksudnya apa? Karena tentang kisah Nabi Adam tadi secara khusus, itu orang Bani Israel itu sudah diberi kelebihan oleh Allah. Paham ya? Apa?
sebelum kisah Nabi Adam ini, manusia pertama ini Allah ceritakan kepada seluruh manusia, Allah sudah ceritakan dulu kepada mereka. Jadi khusus di dalam Taurat dan Injil. Makanya orang Yahudi kenal kisah ini, orang Nasrani kenal kisah ini, karena Allah sudah kisahkan kepada kitab-kitab yang Allah turunkan pada mereka. Itu keistimewaan bagi mereka. Jadi yang lain-lain belum kenal tentang kisah Nabi Adam diusir dari surga, mereka sudah kenal, sudah ada di dalam kitab mereka. Kita tahunya ya dari Al-Quran, itu kan turunnya belakangan, paham ya? Jadi kalau Quran memang untuk seluruh manusia. Maka karena keistimewaan mereka seperti itu, Allah ingatkan nikmat. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku nikmatkan kepada kalian. Penuhilah janjiku, aku akan penuhi janjiku pada kalian, dan takutlah kalian hanya kepadaku. Suruh ingat nikmat artinya apa? Suruh mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat dalam bentuk apa? Dalam bentuk mengikuti kebenaran secara objektif. Ya, jangan malah kamu menentang kebenaran, malah menyesatkan orang. Itu maksudnya. Terus penuhilah janjiku. Apa? Mereka dijanji apa? Janji kalau Nabi terakhir sudah datang, mereka akan iman, akan membantu perjuangannya, akan menolong dia, gitu ya, akan menjelaskan kepada manusia siapa dia sebenarnya. Janjiku termasuk janji mentauhidkan Allah. Penuhi janjiku itu, wahai Bani Israel, kalau kamu penuhi janjiku, aku akan penuhi janjiku pada kalian. Kamu semua akan aku masukkan ke dalam surga. Dan di dunia pun kamu akan hidup tenang bahagia kalau mati masuk surga. Terus, hei Bani Israel, takutlah kalian kepadaku. Kenapa? Karena banyak hal yang mereka takutkan selain Allah, sehingga mereka tidak jujur menerima kebenaran dan menyembunyikan kebenaran itu. Apa yang mereka takutkan? Apa? Takut kehilangan wibawa. Ya, artinya kalau mereka itu mengakui kebenaran Nabi, derajat mereka di bawah Nabi, tidak mau mereka, ya. Apalagi takut kehilangan umat, nanti umatnya jadi pengikut Nabi Muhammad semua. Takut apa lagi? Takut kehilangan upeti, ya mereka dapat upeti dari umat itu. Nanti kalau umatnya ikut Nabi Muhammad, mereka tidak dapat itu. Jadi jangan takut yang macam-macam itu, wahai Bani Israel, tetapi takutlah kalian hanya kepadaku, karena kamu semua nanti akan mempertanggungjawabkan dirimu itu semua kepadaku di akhirat. Paham ya? Gitu. Nih, monggo. Irhab. Ya. Ya. Takut. Jadi takutnya itu lebih besar, gitu ya. Takut akan apa? Gemetar, sampai gemetar, gitu ya. Jadi berarti mereka sangat takut kepada yang lain. Artinya paham ya, gitu. Jadi kalau orang, soalnya kalau takut kepada yang lain itu sekedar khauf, itu manusiawi. Misalnya takut apa? Takut dimakan macan, itu bukan irhab, pakai khauf, khawatir. Makanya khauf itu kalau lebih tepat tuh khawatir. Ya, khauf. Tidak ada kekhawatiran, tidak sih. Lebih tepat. Kalau irhab ini betul-betul memang takut. Ya. Itu ya tentang Bani Israel. Jadi tidak ada bangsa yang Allah beri nikmat melebihi nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Nanti disebutkan nikmat apa saja. Terus, wahai Bani Israel, imanlah kalian pada apa yang aku turunkan. Maksudnya mereka diajak iman kepada Al-Quran. Ya, aku turunkan anjalku. Tapi kenapa Allah tidak katakan aminu bil Quran, tapi aminu bima anjaltu? Kenapa? Karena mereka itu sebetulnya sudah tahu Quran itu adalah firman yang Allah turunkan. Ya, karena sebelum turun sudah dikabarkan kepada mereka. Jadi ini lebih kuat ya. Jadi kalau digabungkan begini, hei Bani Israel, imanlah kalian pada Al-Quran yang kamu sudah tahu Quran itu betul-betul aku yang turunkan, gitu ya. Kenapa kamu tidak mau iman? Terus Al-Quran itu aku turunkan untuk apa? Sebagai pembenar bagi apa yang bersama kalian. Quran itu aku turunkan untuk membenarkan kitab-kitab kalian, membenarkan Taurat, membenarkan Injil, membenarkan Zabur. Kenapa kamu tidak iman? Kalau Quran itu menyalahkan kitab kamu dan lain-lain, mengingkari, lah kamu itu pantas iman. Quran itu loh membenarkan kitab kalian. Makanya dulu fungsi Quran kalau dihubungkan dengan kitab sebelumnya adalah sebagai apa?
pembenar. Pengertian pembenar itu apa? Yang pertama, menegaskan memang kitab-kitab itu benar-benar turun dari Allah. Yang kedua, menyempurnakan syariat yang belum sempurna. Nomor 3, meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pendeta kepada kitab-kitab tersebut. Maka kenapa kalian tidak mau iman? Terus, wahai Bani Israel, kalian jangan menjadi orang yang pertama kafir kepadanya terhadap kitab itu. Ya, jadi orang Bani Israel itu kalau tidak iman sama Al-Quran menjadi orang yang pertama kafir. Nah, itu pendapat. Ada pendapat yang dimaksud pertama kafir itu apa? Secara khusus orang Bani Israel di Madinah. Ya, kan masih banyak Bani Israel yang lain. Yang bertemu dengan Rasulullah itu kan Bani Israel yang tinggal di Madinah. Yang kepada mereka disampaikan Quran. Jadi janganlah kau menjadi orang yang pertama kafir dari Bani Israel yang lain. Gitu. Ada pendapat seperti itu. Ada juga pendapat kenapa kalau mereka kafir dikatakan pertama? Karena sebelum orang kenal tentang Al-Quran, tentang Rasulullah Muhammad SAW, mereka sudah tahu. Makanya kalau mereka kafir dikatakan yang pertama kafir. Terus kalian jangan menjual ayatku dengan harga yang sedikit, bertakwalah kalian hanya kepadaku. Jangan menjual ayatku dengan harga sedikit, maksudnya apa? Jangan kamu tutupi kebenaran yang ada di dalam Taurat, di dalam Injil demi mendapatkan harta dunia. Yang dimaksud sama nangkonya itu keuntungan dunia. Jadi mereka tidak jujur menyampaikan ayat-ayat Allah di dalam Taurat dan Injil, terutama tentang ciri-ciri Nabi terakhir. Kamu lakukan itu untuk apa? Untuk kepentingan dunia. Itu namanya sama nangkolia. Paham ya? Gitu. Lah kok sedikit? Apa mereka dapat sedikit? Mereka sebenarnya dapat banyak. Tapi sebanyak apapun dunia mereka dapatkan dengan menyembunyikan kebenaran itu, tetapi sangat sedikit dibanding dengan pahala yang Allah siapkan kalau mereka menyampaikan kebenaran apa adanya nanti di akhirat. Terus berikutnya, wahai Bani Israel, kalian jangan mencampur adukkan yang benar dengan yang batil. Ya, Injil yang asli jangan kamu campuri dengan tulisan kamu sendiri yang batil. Taurat yang asli jangan kamu campur dengan kebohongan kamu sendiri yang batil, gitu ya. Kalian jangan sembunyikan kebenaran itu, ketauhidan Allah, kerasulan Nabi Muhammad, padahal kalian tahu. Ya, kalian tahu itu pengertian dua. Pengertian pertama apa? Kalian tahu bahwa dia itu betul-betul Rasul Allah dan ajaran yang benar itu adalah tauhid. Kenapa kamu sembunyikan? Atau kalian tahu itu perbuatan yang sangat dimurkai oleh Allah. Kenapa kamu lakukan? Paham ya? Terus berikutnya terakhir, wahai Bani Israel, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk. Artinya rukuklah bersama orang yang rukuk. Artinya apa? Sholatlah kamu. Kalau sholat jangan sendiri, tapi sholat berjamaah dengan orang-orang yang lain. Gitu ya. Gitu. Jadi yang dimaksud rukuk itu apa? Sholat. Suruh sholat berjamaah. Gitu ya. Gitu. Ya, tapi kenapa yang disebutkan kok rukuknya? Kan sholat itu tidak mesti rukuk. Kenapa bukan sujudnya? Usjudu ma'as sajidin. Atau berdirinya kumu ma'al qaimin. Gitu. Kenapa kok rukuknya? Ada banyak pendapat ya. Pendapat yang pertama, karena kalau kita sholat itu yang dihitung sebetulnya adalah rokaknya, rukuknya. Rukuk. Jadi kalau kita masbuk, asalkan bisa rukuk bareng dengan imam, tumak nina, tidak usah nambah. Ya, dapat 1 rokaat. Tapi kalau kita rukuk, lah kok imam sami Allah, nanti harus nambah. Gitu ya. Jadi yang dihitung itu apa? Rukuknya yang pertama. Makanya 1 rokaat, 2 rokaat. Ya, rukuknya yang dihitung. Makanya irka'u. Itu alasan pertama. Alasan kedua, karena kalau berdiri belum tentu sholat. Kalau sujud juga belum tentu sholat, apalagi duduk. Kalau sujud ada sujud tilawah, sujud sahwi, sujud syukur, dan lain-lain. Tapi kalau rukuk sudah pasti sholat, maka sebutkan rukuknya. Pendapat ketiga, orang Bani Israel itu sebetulnya sudah sholat, tetapi sholat mereka tidak pakai rukuk. Berarti rukuklah kamu yang ada sholatnya. Sholatlah kamu yang ada rukuknya. Sampai rukuknya yang ada sholatnya. Sholatlah kamu yang ada rukuknya, berarti ikutilah syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini mengisyaratkan keharusan orang untuk sholat secara jamaah, gitu ya. Ya, kalaupun dia tidak jamaah itu karena ada kewajiban yang lebih tinggi, gitu ya. Atau ada darurat. Ya, asalkan kondisi ikhtiar, maka diupayakan jangan sampai
orang sholat itu tidak jamaah. Sholat jamaah itu, ini sabda Rasulullah, melebihi sholat sendiri berapa? 27 derajat. Ya, jadi sholatnya itu rokaatnya sama, rukunya sama, fatihahnya sama, satu dapat 27, gitu ya. Makanya kalau orang cerdas dia tidak akan mau ya, gitu. Makanya kalau orang suruh milih, kamu dikasih uang 1 juta sama 27 juta, milih mana? Ya mesti 27 juta. Kalau mesti 1 juta berarti tidak jelas itu pikirannya ya. Siapa sholat 40 hari jamaah menangi takbiratul ihram, ditulis baginya 2 bebas. Bebas neraka, bebas kemunafikan. 40 hari jamaah terus, tidak ketinggalan takbiratul ihram. Paham ya? Gitu. Ada seorang buta, wahai Rasulullah, tidak ada yang menuntun saya ke masjid. Maka dia minta kepada Rasulullah supaya dikasih rukhsah, keringanan. Lalu dia boleh sholat di rumahnya. Maka Nabi memberi rukhsah, ya sudah kamu sholat di rumah saja. Nah, sejamaah. Tapi ketika dia berpaling, dia panggil orang tadi mengatakan, apa kamu dengar adzan? Dia mengatakan ya. Kalau begitu jawablah. Gitu ya. Kamu harus tetap sholat di masjid walaupun rumah kamu jauh, walaupun tidak ada yang nuntun. Gitu. Walaupun buta, tetap harus sholat jamaah di masjid. Gitu ya. Karena sholat jamaah itu lebih mudah diterima daripada sholat sendiri. Kalau sholat sendiri khusyuk ya diterima. Kalau enggak diterima. Ya, karena yang diterima itu khusyuknya. Kalau sholat jamaah bagaimana? Allah tidak terima orang per orang tapi per jamaah. Gitu ya. Enggak mungkin jamaah itu semua enggak khusyuk, mesti ada yang khusyuk ya gitu. Seperti baterai mati hidup ditata mesti nyala ya. Tapi kalau baterai satu dipasang dop, baterainya mati mesti tidak nyala. Paham ya? Gitu. Jadi kalau kita tidak jamaah itu kenapa? Karena ada darurat atau sesuatu kewajiban yang lebih tinggi ya. Karena kalau ditinjau secara hukum, jamaah itu sendiri para imam madzhab itu beda pendapat. Kalau Imam Syafi'i mengatakan fardu kifayah. Ada yang lain mengatakan sunnah, ada yang mengatakan fardu ain. Paham ya? Ini ya termasuk kegiatan kita ini termasuk ya. Mestinya kalau adzan itu ditinggal kan ya, mestinya. Cuma kalau ditinggal nanti materinya enggak selesai. Karena ada kewajiban yang ini kan termasuk kewajiban mencari ilmu. Gitu jadi akhirnya terpaksa ini karena ada darurat atau menunggu orang tua sakit gitu ya. Atau dokter sedang pas gawat-gawatnya operasi pasien gitu ya. Kalau ditinggal jamaah bisa mati pasiennya. Jadi gitu kecuali ada kejadian yang seperti itu. Itu yang disampaikan. Ada pertanyaan? Ya Ustaz. Ya monggo. Ada dua hal. Maaf ini agak beres. Ya. Tentang kata dirikanlah sholat. Itu pengertiannya yang paling hakiki apa Ustaz? Apa hanya sholatnya itu saja? Ataukah dimulai dari wudhunya begitu? Karena saya lihat cara orang berwudhu itu ada macam-macam. Kemudian orang sholat dari berbagai negara misalnya gitu itu juga beda-beda. Itu pertanyaan pertama Ustaz. Yang kedua tentang tadi senada atau sejajar dengan penjelasan Ustadz mengenai takut dan sedih tadi, senada memang itu dikatakan bahwa orang yang beriman itu tidak pernah takut dan tidak pernah sedih, begitu Ustadz. Nah, yang ada dalam pikiran saya salah satu wujud dari sedih maaf Ustaz lagi gangguan ini adalah menangis. Salah satu perwujudan dari sedih itu menangis. Nah, yang ada dalam yang ingin saya tanyakan adalah kenapa Rasulullah itu juga pernah menangis ketika misalnya ada salah satu umatnya yang meninggal. Itu bagaimana Ustaz? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Yang pertama apa tadi? Sholat
mendirikan Oh, ya. sholat, pengertian yang hakiki. Nggih. Betul. Jadi dalam sholat kita tidak diperintahkan melakukan sholat ya, tetapi kita diperintahkan mendirikan sholat. Mendirikan sholat. Nggih. Berarti kalau kita sekedar melakukan sholat, berarti kita belum melaksanakan perintah. Ini ya, karena Allah tidak menyuruh melakukan sholat, tapi mendirikan sholat. Paham ya? Gitu. Jadi kalau melakukan sholat, berarti belum melaksanakan perintah. Gitu. Lah mendirikan sholat itu apa? Jadi mendirikan sholat dalam keadaan yang paling baik, yang paling sempurna. Jadi ada gerak dohir, ada gerak batin. Ya, ada olahraga, ada olah jiwa. Gitu ya. Gitu. Jadi olah gerakan-gerakan dohir ini menyimpulkan gerakan hatinya. Berdiri itu hormat, berdiri itu hormat. Ya, angkat tangan itu mengagungkan Allah gitu. Kemudian rukuk itu ada perasaan tunduk, sujud itu pasrah, duduk itu cinta, gitu ya. Jadi gitu. Jadi ada gerakan badan, ada olah badan, ada olah raga, ada olah jiwa, gitu ya. Itu sholat yang hakiki, yang berdiri. Ibaratnya kalau orang itu bisa berdiri, ada jasad, ada roh. Gerakan-gerakan bacaan itu adalah jasad. Khusyuknya tadi nyambungnya kepada Allah, perasaan yang timbul dari penghayatan gerakan-gerakan dan bacaan itu adalah jiwanya, gitu ya. Makanya kalau orang berdiri itu mestinya ya jasadnya sehat dan ada rohnya. Jadi kalau ada jasadnya sehat dan ada roh, mesti orang itu tidak bisa berdiri. Paham ya? Gitu. Makanya kalau orang itu kalau gerakan-gerakan saja tapi tidak ada olah jiwa, ya tidak ingat Allah, itu sebetulnya hakiki ya. Hakikatnya itu bukan sholat, tapi apa? Olahraga, ya. Apalagi cepat sampai bisa berkeringat itu betul-betul olahraga, gitu ya. Gitu. Kalau gerakan-gerakan badan tanpa hati itu namanya olahraga. Tapi kalau gerakan hati saja tanpa gerakan badan itu namanya semedi atau meditasi, gitu ya. Nah, makanya olahraga ditambah meditasi, itulah hakikat sholat, ya. Paham ya? Jadi gitu. Nggih. Kaitannya dengan wudhu, Ustadz. Oh, Kan ya. orang juga saya lihat macam-macam caranya berwudhu, itu bagaimana, Ustadz? Oh ya, nanti kalau tentang sholat dan wudhu itu kan nanti ada rukun wudhu, ada sunnah wudhu. Sholat juga ada rukun sholat, gitu ya, ada sunnahnya sholat. Mungkin yang macam-macam itu masuk yang kategori sunnah itu, gitu ya. Gitu. Kalau yang rukun sama semua. Kalau yang rukun ditinggal ya tidak sah, gitu ya. Gitu. Orang sholat itu juga yang beda-beda itu mungkin yang masuk kategori yang sunnah, gitu ya. Ada yang tasyahud awal, ada yang enggak. Ada yang misalnya ya sedekap gitu, ada yang tidak. Itu termasuk kategori sunnah. Wudhu ada yang mengusap cuma sedikit bagian kepala semua, itu masuk kategori yang sunnah. Paham ya? Jadi mungkin yang beda-beda itu yang Ibu maksud untuk hal-hal yang dalam kategori sunnah. Sunnah itu memang ada pilihan, bisa begini, bisa begitu. Tapi kalau yang rukun itu sama, ya tidak ada yang beda. Kalau yang rukun tidak dilakukan, ya berarti sholatnya tidak sah. Sah, tetap sah. Gitu ya. Oh gitu ya. Itu ya, sudah kejawab semua. Insya Allah. Ya, ampun. Tentang sedih dan ya sedih tadi. Oh ya, itu Rasulullah kok sedih gitu ya? Itu benar, Rasulullah itu putranya meninggal menangis, sahabat meninggal beliau juga menangis. Beliau mengatakan Allah tidak akan menyiksa orang, termasuk orang mati yang ditangisi sebab air mata, gitu ya. Tapi sebab mulut ngomong-ngomong ya. Nanti saya ikut siapa, kenapa kamu meninggalkan saya, kenapa kamu mendahului, yang gitu-gitu menyebabkan orang itu disiksa. Terus kata beliau, yang di mulut ini sebetulnya bukan kesedihan, tetapi menunjukkan kasih sayang. Ekspresi dari kasih sayang. Gitu ya. Gitu. Kalau orang, makanya kalau istri suami meninggal, walaupun dia itu tidak sedih sama sekali, itu berarti jangan-jangan tidak sayang, gitu ya. Sama-sama, paham ya? Jadi gitu. Jadi menangisnya itu ekspresi dari ungkapan cinta kasih. Ungkapan kasih sayang. Kasih sayang bukan tidak terima dengan ketentuan Allah, bukan. Paham ya? Jadi ya. Jadi tergantung niat yang ada dalam hatinya, Ustadz ya. Betul.
Ya, Artinya menangisnya itu karena menyesal ya. atau karena sedih berhubung kesayangannya itu tidak ada gitu. Ya. Oh ya Ustaz. Iya. Jadi di Matur nuwun. sami-sami. Ada lagi? Itu ya, sudah cukup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk sama-sama. Subhanakallahumma. Hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.